Ditjen Pajak, Tenis, atau Robin Hood. Stigma Anda sebagai wajib pajak mungkin dapat terpengaruh oleh monolog ini. Tidak dapat dipungkiri, semakin kencang arus globalisasi yang mendorong perkembangan teknologi, membuat DJP pun ikut menyesuaikan diri. Terus mengarungi arus tersebut dengan kecanggihan teknologi atau kebijakan yang dirancang secanggih mungkin. Memang kecanggihan yang seperti apa? Ambillah satu contoh kebijakan yang mungkin cukup kontroversial, yaitu PMK 112 tahun 2022. Mungkin Anda kurang familiar mendengarnya, namun bagaimana jika kita menyebutnya sebagai teknologi kebijakan NIK sebagai NPWP? Bayangkan kurang overpower seperti apa lagi kebijakan DJP tersebut. Itu masih hanya satu dari sejuta kebijakan yang dimiliki oleh DJP. Namun dengan satu teknologi kebijakan itu saja, rasanya DJP sudah mampu menjadi Thanos yang memiliki mind dan power stone untuk mengakses seluruh data yang ada pada wajib pajak. Anda sebagai wajib pajak merasa hal tersebut menjadi ancaman atau perlindungan? Sebenarnya, fungsi utama dari kebijakan tersebut sebagai wajib pajak lebih terasa untuk meningkatkan tingkat kepatuhan kewajiban perpajakan. Di mana pada awal pandemi 2020, tingkat kepatuhan wajib pajak itu menyentuh angka 78%. Sedangkan setelah isu kebijakan NIK, NPWP muncul di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021, tentang harmonisasi peraturan perpajakan, tahun 2001 meningkat menjadi 84,07%. Memang variabel peningkatan rasio kepatuhan tersebut tidak hanya oleh kebijakan NIK NPWP saja, melainkan beberapa kebijakan pendukung lain seperti kebijakan fiskal dan moneter yang telah dikeluarkan untuk mendorong tingkat kepatuhan tersebut. Kalau begitu, mengapa tax ratio Indonesia masih di bawah standar negara-negara ASEAN? Pertanyaan itu memang sering digunakan oleh para kritikus sebagai sajam untuk DJP. Menurut OECD, tax ratio or tax revenue as a percentage of the GDP indicates that share of country's output that is collected by the government through taxes. Di Indonesia sendiri, perhitungan rasio tersebut menggunakan indikator penerimaan perpajakan pusat terhadap produk domestik bruto (PDB). Berdasarkan hal tersebut pun, sebagai wajib pajak, hal yang perlu difahami, angka tax ratio sangat dipengaruhi dengan pergerakan PDB. Maka dari itu, faktor yang mempengaruhi angka tax ratio antara lain dinamika ekonomi dan harga komoditas global. Kemudian ada pemberian insentif fiskal dan penegakan hukum di bidang perpajakan. Historisnya, Indonesia pernah berada di level yang sangat tinggi ketika terjadi booming harga komoditas pada awal 2000-an. Misal tahun 2008, Indonesia mencatat tax ratio itu di angka 18,59%. Kenaikan tersebut bukan hanya karena satu faktor saja, tapi memang waktu itu ada program Sunset Policy untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Tidak dimungkiri setelah itu tax ratio Indonesia mengalami penurunan yang bahkan hingga posisi single digit. Sebenarnya permasalahan itu ada di mana? Kalau kita coba mengutip buku rencana strategis Direktorat Jenderal Pajak tahun 2020 sampai 2024, faktor-faktor yang menyebabkan rasio pajak Indonesia itu adalah yang pertama, ketergantungan terhadap komoditas sumber daya alam yang membuat ekonomi Indonesia sensitif terhadap fluktuasi harga komoditas di pasar internasional. Yang kedua, Indonesia merupakan negara kedua di dunia setelah Vietnam dengan kontribusi sektor pertanian tertinggi terhadap PDB. Lalu yang ketiga, UMKM yang menyerap lebih dari 97% tenaga kerja di Indonesia serta menyumbang 60% dari PDB di sektor perdagangan berpengaruh dalam mengurangi potensi penerimaan
pajak penghasilan dalam jangka pendek. Cukup difahami bahwa ketiga faktor tersebut memang menjadi penghambat yang cukup sulit bagi DJP untuk meningkatkan rasio pajak Indonesia. Namun masih ada faktor lain yang berpengaruh sangat besar terhadap rasio pajak Indonesia, yaitu policy gap dan compliance gap. Staf ahli bidang kepatuhan pajak Kemenkeu, Yohan Arsal, menyatakan policy gap timbul karena adanya tax expenditure atau berkurangnya penerimaan pajak akibat adanya ketentuan khusus di luar sistem perpajakan secara umum, seperti insentif. Sedangkan compliance gap terjadi karena keterbatasan DJP dalam mengumpulkan pajak dan kapasitas pengawasan. Hal ini disebabkan karena faktor sistem administrasi yang berlaku di otoritas pajak. Mungkin dari sini stigma Anda akan mulai terbentuk. Compliance gap atau kesenjangan kepatuhan, mungkin Anda sebagai wajib pajak yang sering membaca berita tidak aneh mendengar hal tersebut. Faktor ini yang selalu dibebankan kepada Anda sebagai wajib pajak. Selain dari itu, DJP hingga saat ini lebih akrab dengan stigma justice, hukuman, dibanding restoratif, akomodatif dalam implementasi kebijakannya. Mengapa stigma itu muncul? Pertama, definisi pajak yang memiliki unsur paksaan bagi wajib pajak untuk berkontribusi. Yang kedua, sistem perpajakan Indonesia yang serba self-assessment, di mana Anda sebagai wajib pajak dipaksa untuk mandiri dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Berulangnya kata kerja paksa tersebut memang menjadi momok bagi Anda, para wajib pajak, yang berarti harus pintar dan independen dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Namun, bagaimana realitanya? Realitanya, cukup banyak wajib pajak yang masih kesulitan akan sistem perpajakan Indonesia. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa literasi perpajakan wajib pajak memang masih kurang. Namun, apakah seluruh faktor tersebut harus dibebankan kepada masyarakat sebagai wajib pajak? Berbagai artikel opini yang bahkan dikeluarkan oleh para fiskus pun selalu mengeluarkan tanggapan mengenai rendahnya literasi perpajakan wajib pajak yang dikaitkan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak secara administrasi hingga pengajuan permohonan insentif pajak yang rendah. Sebenarnya, dasar permasalahan yang menimbulkan stigma hukuman dan paksaan diindikasi berada di tangan DJP. Hal tersebut dapat dilihat dari fungsi dan jumlah pegawai yang ada pada DJP. Dilansir dari situs sdm.kemenkeu.go.id, pada tahun 2022, komposisi pegawai berdasarkan jabatan account representatif itu sebanyak 10.722 pegawai. Pemeriksa 6.337, sementara penyuluh hanya 2.277. Berdasarkan penjelasan ini, mungkin Anda sebagai wajib pajak teringat tokoh Thanos yang memiliki sifat otoriter untuk mencapai keseimbangan dunia. Di sisi lain, berbagai kebijakan telah dikeluarkan dan diimplementasi oleh DJP. Implementasi kebijakan yang diharapkan untuk membantu terciptanya kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa DJP berupaya berperan selayaknya Robin Hood yang melakukan berbagai upaya untuk kesejahteraan rakyat. Menurut Dr. Kunta Wibawa Dasanugraha, staf ahli Menteri Keuangan bidang pengeluaran negara, pada buku Dinamika Kebijakan Fiskal pada masa pandemi COVID-19 menuliskan bahwa kebijakan dan implementasi yang telah dilakukan DJP khususnya dalam kondisi pandemi seperti insentif pajak, restitusi dipercepat, hingga pajak DTP itu dikerahkan seoptimal mungkin untuk pemulihan ekonomi dan membantu masyarakat untuk dapat bertahan dalam kondisi tersebut. Sedangkan menurut Ardi Sugiarto, analis kebijakan fiskal, Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa
instrumen kebijakan yang disusun dinilai telah dirancang secara extraordinary. Walaupun tidak dapat dipungkiri, memang masih terdapat implementasi yang masih kurang optimal karena plot hole dari DJP itu sendiri. Selain dari itu, problematika sistem perpajakan Indonesia yang cenderung lebih rumit dibandingkan beberapa negara ASEAN, terutama yang memiliki tax ratio double digit. Dan mendorong para wajib pajak untuk bersikap mandiri telah diupayakan untuk disederhanakan dengan sistem PSIAP yang menggunakan teknologi informasi sehingga sistem informasi administrasi perpajakan akan lebih mudah, andal, terintegrasi, akurat, dan pasti untuk mengoptimalkan pelayanan dan pengawasan. Jadi bagaimana? Stigma apa yang ada di benak Anda saat ini?